Wah nih, hati Garuda. Bus lintas akap tapi jalurnya kayak gini nih, seru ya, unik. Belok-belok dan berkabut, rawan longsor. Ya, berhasil mendarat motornya. Nah ini rest areanya enak nih, luas nih, dan view-nya ke depan tuh keren banget tuh. Lembah di sampingnya tapi nggak kelihatan loh. Oh ini dia nih, Liku 9 nih. Wah, akhirnya bisa lewat sini Liku 9. Assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di part ketiga dalam rangka perjalanan saya dari Palembang menuju ke Bengkulu menggunakan bus dari PO Sriwijaya. Dan pada part kedua sebelumnya telah kita lalui perjalanan malam dari Prabu Mulih sampai saat ini kita sudah tiba di Pagar Alam. Nanti teman-teman bisa saksikan pada part kedua sebelumnya ya. Di sana perjalanannya seru deh, banyak trouble di saat hujan deras dan kita melewati jalur yang rawan nih. Termasuk pada saat ini Pagar Alam ini mencekam banget kalau malam. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Part ketiga kali ini dari Pagar Alam, lokasinya di Pendopo. Gak nyangka ya jalan pemukiman kayak gini nih yang terhitung sempit ya, tapi bisa dilintasi jalur bus untuk antar kota, antar provinsi. Dari Palembang menuju Bengkulu cuman bus ini aja nih yang lewat jalur ini nih. Ada satu lagi namanya PO Marlin. Jadi kedua PO tersebut yaitu Sriwijaya dan PO Marlin ini menjelajah sampai ke pelosok-pelosok pemukiman ya. Jam 4 kurang 5. Jadi kita sudah berjalan kurang lebih ada 13 jam ya, hampir 13 jam. Kita sekarang berada di rumah makan Surya. Posisinya ada di daerah Pendopo. Ya, kurang lebih dari Bengkulu ini masih 3 jam lah kurang lebih ya. Nah, kita sedang istirahat kedua, kayaknya beli minum dan segala macam ya. Kemudian ada yang mau buang air. Lauknya subuh ini tinggal sayur labu. Sayur apa? Terong. Oh nih jengkol. Sayur-sayuran ya, pindang itu tinggal dikit semua udah habis. Oseng-oseng, gorengan. Oh nih, hati Garuda. Gak banyak nih penumpang yang turun di rumah makan ini, paling cuman kru dan 1, 2 sampai 3 orang penumpang lah ya, karena makanan sudah habis. Jadi akhirnya saya juga pesan ini aja deh, bandrek. Mau pesen kopi ya, nanggung nih, mumpung di sini ada bandrek, minum bandrek lah sekali-kali. Lumayan hangat perut minum bandrek.
Mulai di Pasar Pendopo ini udah lumayan dah ada penumpang yang turun, 2 atau 3 orang ya di bus ini. Nggak banyak sih penumpang yang turun sampai ke Bengkulu kota ya. Rata-rata turun mulai dari Pendopo sini, nanti paling banyak tuh di Kepahyang. Dan tadi kita start dari rumah makan Surya di Pendopo itu jam 4.20, belum waktunya sholat subuh. Nanggung juga ya kalau mau nunggu sholat subuh masih agak lama, makanya bus ini akhirnya berangkat duluan. Gak tau deh nanti tengah-tengah jalan tuh berhenti di masjid atau musola nggak ya untuk sholat subuh. Kayaknya untuk saat ini serba nanggung semua. Kemarin di part kedua start dari rumah makan Prabu Mulih itu menjelang maghrib, sekitar 15 menit sebelum maghrib lah. Nah bus ini berangkat duluan, jadi akhirnya kita tuh menunaikan sholat maghrib dan isya jamak kosornya malah di dalam kendaraan. Kalau saya cek di Google untuk jadwal sholat di daerah sini itu jam 4:57 ya untuk subuhnya. Untuk sunrise jam 6.15. Dan untuk saat ini kita sudah memasuki jam 5:07, berarti udah 10 menit berlalu setelah sholat subuh. Kayaknya nggak berhenti nih tanda-tandanya bus ini untuk ke masjid atau musola. Sholat di sini aja di kendaraan deh. Selamat datang di part ketiga dalam rangka perjalanan saya dari kemarin ya, Palembang sampai ke nanti menuju ke Bengkulu kota. Dan ini part ketiga, perjalanannya dijamin seru ya. Kita akan lewat jalur pegunungan, belak-belok dan berkabut, rawan longsor ya. Ini pertama kalinya saya melewati jalur sini nih, dari Kepahyang nih yang agak seru nanti. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan sampai ke Bengkulu kota dengan PO Sriwijaya. Yuk. Lihat suasana pagi di pedesaan pemukiman kayak gini nih, adem. Apalagi nanti lihat aktivitas warga di sini ya, yang bekerja, yang berangkat sekolah. Dan di daerah sini masih ada beberapa rumah yang mempertahankan rumah tradisionalnya nih. Dan seperti biasa kalau di pedesaan itu rumah-rumahnya tanpa pagar.
jadi lebih mudah berinteraksi ya antar tetangga dan antar warganya. Model bus antar kota, antar provinsi yang memasuki jalur pemukiman tuh kayaknya memang dibutuhkan banget nih, berjasa banget bagi para warga sekitar sini ya, masuk pemukiman. Karena bagi mereka sangat terbantukan kalau pengen ke luar kota, misalkan ke arah Bengkulu atau ke arah Prabu Mulih, Palembang, ya kecuali kalau punya kendaraan pribadi ya. Ini dengan kendaraan bus, kendaraan umum, tapi bisa menjangkau antar kota, antar provinsi. Makanya PO Sriwijaya ini termasuk bus legend. Sudah bertahan lama ya dengan kondisi seadanya, tapi dibutuhkan oleh masyarakat soalnya. Beberapa vegetasi di sini tanamannya banyak yang coklat-coklat kayak tanaman udah mati ya. Saya pikir tanamannya mungkin meranggas atau kayak tanaman jati gitu ya. Tapi kan ini musim hujan, harusnya sih udah berkembang. Tapi ini banyak yang coklat-coklat nih, yang udah kering gitu, nggak ada daunnya. Wih, seneng rasanya ngelihat sawah lagi nih. Nggak lama lihat sawah-sawah nih di daerah Sumatera kayak gini nih. Ya sebenarnya sih ada semalam kita lewati, cuman karena gelap nggak kelihatan. Tapi karena sekarang udah terang tuh, waduh, kayaknya sejuk. Yang pada ke sekolah, anak-anak kasihan kayaknya kehujanan nih, sambil payungan gitu. Terus saya amati tadi nggak ada kendaraan umum ya di daerah sini ya, yang bisa mengantarkan orang bekerja atau anak-anak sekolah gitu. Angkot lah, angkot. Bagian besar pada pakai motor kali ya. Dan tadi sebelumnya udah berhenti lumayan banyak ya, turunin paket, dan juga ada beberapa penumpang di beberapa spot titik pemberhentian. Kayaknya sih bener nih, sampai di Bengkulu kota bisa jam 8 atau jam 9 pagi nanti ya. Nah itu dia tuh angkotnya tuh, lagi ngangkut anak-anak sekolah. Wih, akhirnya ketemu di depan. Model belakang terbuka gitu ya, atapnya pakai model terpal gitu, kayak mobil-mobil angkutan zaman dulu deh. Nah ini ada lagi nih di depan tuh sebelah kanan. Wah, unik ya, kangen juga naik angkot model gini nih. Nah, kita sudah tiba di Kepahyang, Bengkulu. Sudah banyak beberapa penumpang yang turun dan beberapa paket di Kepahyang sini. Tapi untuk paket besarnya yang di belakang, yaitu sepeda motor, belum turun sih, nanti kayaknya. Dan sekarang jam 7 kurang 5. Kayaknya bener sih jam.
jam setengah 9 sampai jam 9 lah sampai sana. Nah ini karena bagian belakang sudah kosong, saya coba ke belakang. Penumpangnya sih tinggal berempat nih sama saya. Sebagian tidur di kursi itu merikuk, adem soalnya dingin nih. Oh ya, kemarin perjalanan kita start dari Palembang kota itu tuh jam 3 sore. Sekarang sudah jam 7 kurang 5. Berarti kita sudah berjalan itu berapa ya? 16 jam perjalanan sampai ke Pahiyang sini. Dan prediksinya sih mungkin 18 jam lah sampai ke Bengkulu kota. Lumayan ya. Perjalanan 18 jam dengan bus mikrobus model kayak gini tanpa AC dan jarak kursinya juga sempit. Ya beginilah. Coba cek map lagi, selalu ngecek map ya posisinya, karena jalur baru saya lalui soalnya. Dan untuk menuju ke Bengkulu kota itu dari start posisi saya saat ini masih sekitar berapa jam nih? Ini Bengkulu kota ya. Adalah sekitar ini 1 jam 13 menit atau 36 km kalau prediksi di Google Map, tapi kenyataannya pasti bisa 2 jam lah ya. Jam 9 insya Allah tiba di Bengkulu kota. Ya mulai di Kepahiyang tadi ya, menurunkan banyak paket. Itu bukit-bukit berkabut gitu. Waduh, sahdu banget ya pagi-pagi hujan. Banyak aktivitas warga sini yang sekolah, yang bekerja. Seru ya. Nah sekarang nih lagi nurunin ini nih paket motor. Wis. Ini dia nih jackpotnya turun. Posisi ada di pom bensin sini nih, ke Pahiyang. Ya berhasil mendarat motornya. Wes. Mantap. Mendarat dengan selamat. Itu dia bukit yang tadi kita lihat dari SPBU, depan SPBU Pahiyang ya.
Wah, suasananya kayaknya mistis. Seru deh kayak lewat situ ya, berkabut gitu tebel. Dari sini kita mulai berjalan menanjak dan berkelok-kelok. Banyak banget kelok-kelokannya. Untungnya sih tadi malah belum sarapan ya. Kalau keisi sarapan bisa kekocok perutnya, malah mual dan bisa ini keluar jackpotnya nih. Emang Dani, abang kita driver ini selalu nggak pernah lepas dari udut. Biar tetap terjaga melek ya. Soalnya kayaknya memang udah agak lelah dari kemarin beliau nih. Walaupun sopir kedua, tapi sebelumnya beliau ini nggak bisa istirahat karena beberapa kejadian semalam itu ada trouble. Jadi beliau ikut banyak bantu ya. Jadi nggak bisa istirahat full. Ini salah satu rest area yang luas nih, viewnya juga bagus tuh, los ke depan dan matahari terbit di sana. Cuman sayang terhalang awan dan kabut ya. Enaknya kalau tipikal jalan nasional itu dia mulus dan bisa dilalui dengan leluasa oleh dua kendaraan yang berpapasan. Apalagi ini kan jalur lintas pemudik. Kalau terjadi kerusakan sedikit aja langsung segera ditangani biasanya kalau jalan nasional. Apalagi kemarin di bulan Januari 2024 sempat ada yang ambles nih di daerah Liku 9 sini, dan itu sudah ditangani dengan cepat. Nah, ini jalan yang ambles waktu di bulan Januari kemarin nih 2024. Parah ya. Curam lagi di bawahnya itu. Intensitas hujannya pas lagi tinggi ya di Januari 2024 kemarin tuh memang. Dan saya baca berita itu antrian kendaraan stuck itu bisa sampai belasan jam nih nunggu bisa tertangani nih. Nggak kebayang tuh kalau bisa stuck sampai belasan jam di sini di tengah hutan gitu ya. Nggak ada warung, nggak ada tempat rest area di sekitar sini. Jarak pandangnya terbatas, sekitar 15-20 meter ke depan baru bisa terlihat. Ini aja udah agak terang, gimana kalau malam ya, pasti lebih tebal dan jarak pandangnya tuh terbatas
karena sorot lampu itu kan paling cuma bisa jarak pandangnya 5-10 meter. Daerah kabut gini banyak nih, tadi kita lewati beberapa rest area, ini salah satunya nih. Oh ini enak nih, luas tempatnya. Enaknya ngetrip ke daerah-daerah yang baru kita lalui itu ini proses perjalanannya. Jadi bukan semata-mata tujuan ngetrip itu sampai ke tempat tujuan. Karena kalau targetnya kita cuma sampai di tempat tujuan tuh, selama proses perjalanannya pasti akan boring, akan bosan, jenuh gitu. Nah kalau kita menikmati proses perjalanannya enak, kita bisa lihat aktivitas warga lokal di sekitar perjalanan, kemudian alam-alam yang indah, yang ekstrim, apalagi jalur-jalur kayak gini nih. Masya Allah nih kabutnya luar biasa ya. Setirnya kayaknya berat banget ya, belum power steering nih. Ini rest area lagi nih, tempat-tempat istirahat, tempat makan, minum. Waduh, ngopi enak banget di sini. Sahdu banget, kabutnya tebel banget ya. Makan mie rebus enak kali ya di sini ya. Dingin, lapar ya. Enak lah ini, rest areanya luas buat parkir kendaraan, muat banyak. Liku 9 udah lewat belum ya? Dari tadi belum ketemu. Oh ini dia nih Liku 9. Wah, ada tulisannya. Oh tadi rest area Liku 9 ya. Yang ini juga nih, panjang berarti rest areanya di Liku 9. Jadi kawasan wisata juga ya, menikmati panorama alam di Liku 9. Selama ini cuma bisa lihat di Google, di YouTube. Alhamdulillah akhirnya bisa melewatin Liku 9 nih. Kalau teman-teman tanya kenapa sih Om nggak videoin di ruang kru aja biar lebih enak. Jadi kalau di depan ini ruang kru memang khusus ruang kru ya. Dia untuk ini nih, istirahat, tidur driver. Jadi kursi depan itu tidak bisa diperjualbelikan karena di belakang kan nggak ada ruang istirahat kru ya. Jadi mereka istirahatnya di depan sini. Tempatnya enak sih, agak leluasa. Kita udah semakin menurun, kabut juga sudah mulai sedikit-sedikit menghilang, jarak pandang sudah agak luas ke depan. Kayaknya pagi ini hujan merata ya. Soalnya tadi ada info WA dari teman saya yang ada di Bengkulu Kota, katanya jam 6 itu hujan deras di sana di Bengkulu Kota. Sedangkan kita tadi kan ada di Kepahyang kurang lebih ya. Di sana juga gerimis hujan dan di sini juga jalanan basah hujan. Kayaknya merata sih daerah Bengkulu ini. Ini nggak tahu nih masuk Bengkulu Tengah atau masih masuk Kepahyang ya.
sekarang sudah jam 8 pagi dan berarti kita sudah melalui sekitar 17 jam perjalanan dari Palembang kota sampai di sini ya. Luar biasa nih endingnya, disuguhi pemandangan kayak gini di jalur mistis kabut pagi. Walaupun malamnya pada episode kedua yang lalu tuh sempet ketar-ketir ya. Dak-dikduk lewat jalur rawan, terus kemudian wiper dan lampunya juga mati, kelistrikan pada mati, akhirnya berhenti bolak-balik semalam tuh. Tapi alhamdulillah juga sih kita agak lama untuk perjalanan dari Palembang Bengkulu ya, karena kalau terlalu cepat mungkin sampai di Liku 9 tadi tuh masih gelap, masih dini hari ya, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa tuh, paling kecuali ini aja, cuma lihat kabut-kabut gitu ya, kita nggak bisa lihat alam sekelilingnya. Nah ini kita sudah tiba pagi, jadi bisa ngelihat sekitarnya ya. Ada hikmahnya juga ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau habis gelap terbitlah indah. Kondisi penumpang saat ini yang menuju ke arah Bengkulu ternyata masih ada 5 ya dengan saya. Kalau di paling belakang itu kondekturnya lagi istirahat tidur. Tadi ada tempat motor di sana tuh. Ini ngeringkuk kayak huruf wow. Enak banget ya. Gak bisa selonjoran sih memang. Alhamdulillah kita sudah memasuki ini Bengkulu Tengah. Lumayan lah, berarti tinggal beberapa menit lagi kita sampai di Bengkulu kota nih. Lumayan lah, ini udah di sini tuh mulai start agak kenceng nih busnya. Tadi kita start dari rumah makan Surya di Pendopo tuh lambat banget ya, sampai tadi di Liku 9 tuh. Ini udah di bawah gini udah aman lah untuk dipacu lagi lah. Ini bapak samping saya kuat loh nih fisiknya. Start juga loh dari Palembang bareng saya tadi, tapi dia tadi duduknya di bagian baris kedua dari depan. Dan lepas dari Kepahyang tadi sudah tidak ada pemberhentian untuk nurunin paket atau nurunin penumpang. Dan bus ini nanti akan berakhir di poolnya PO Sriwijaya Express yang di Jalan Bangka ya, di Pasar Minggu Bengkulu Kota. Dan nanti insya Allah saya akan turun di Pasar Sentosa di Bengkulu juga.
Untuk perjalanan kebalikannya dari Bengkulu menuju Palembang, saya kurang tahu nih keberangkatan PO Sriwijaya Express ini startnya jam berapa dari Bengkulu, entah pagi atau sore. Mungkin kalau teman-teman yang tahu silahkan tulis di komen ya, siapa tahu informanya bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan mungkin saya suatu saat mungkin coba lagi ya dari arah Bengkulu. Siapin mental lagi, 18 jam woi. Nah, ini di pinggir jalan ada rumah dinas Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah. Lapang banget ya, bisa buat upacara tuh di depannya. Dan akhirnya kita memasuki daerah pusat administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam beberapa menit bus ini akan menuju ke titik turun saya di Pasar Sentosa Bengkulu. Kayaknya saya harus beres-beres dulu ya barang-barang nih, charger, power bank sampai pada habis. Soalnya di sini kan nggak ada cas buat HP ya. Baiklah Sobat Om Jarvis, demikian liputan perjalanan saya dari Palembang menuju Bengkulu Kota dengan PO Sriwijaya. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia menonton dari part ke-1, part ke-2 hingga part ke-3 kali ini. Semoga semua informasi yang ada dalam perjalanan ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman. Baiklah Sobat Om Jarvis, saya pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.10 tiba di Terminal Panorama Bengkulu.